Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lili Sugianto dengan NRP 1303206062 dari kelas paralel D. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Apa sih COVID-19 itu? Coronavirus atau disebut juga dengan virus corona merupakan keluarga besar virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Banyak orang terinfeksi virus ini, setidaknya satu kali dalam hidupnya. Virus baru ini merupakan penyakit yang tidak dikenal sebelumnya, terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, Desember 2019. Masuknya COVID-19 di Indonesia. Saat itu, 2 Maret 2020, ada laporan temuan 2 kasus di Indonesia. Namun, pada tanggal 3, 4, dan 5 Maret tak ada penemuan kasus baru. Pada 6 Maret ditemukan kasus positif dengan jumlah 2 kasus. Setelah diumumkannya kasus pertama corona di Indonesia, Presiden Joko Widodo menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan tangan agar meminimalisir interaksi dengan orang lain jika tidak diperlukan dan meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas tubuh agar tidak terinfeksi virus corona. Kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pada 7 Maret, tercatat tak ada kasus baru. Demikian juga pada 12 Maret. Namun, pada 13 Maret, langsung terjadi lonjakan hingga 35 kasus baru. Sejak saat itu, kasus corona terus meningkat di Indonesia. Hingga pada Mei 2020, penambahan kasus baru mencapai angka 900 per hari, yakni pada 21 dan 23 Mei. Rata-rata penambahan kasus baru pada Mei 2020 berada di angka 400 sampai 600 per hari. COVID-19 sudah genap 1 tahun melanda di Indonesia. Namun, arus penularan masih terus terjadi di masyarakat. Meski penularan masih terjadi, harapan mulai muncul dengan selesainya penelitian vaksin COVID-19 di berbagai negara. Setidaknya ada 215 negara yang berusaha memperebutkan vaksin COVID-19. Indonesia pun termasuk negara yang berusaha mendapatkan vaksin untuk bisa mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Apa sih vaksin itu? Vaksinasi adalah kegiatan pemberian vaksin kepada seseorang di mana vaksin tersebut berisi satu atau lebih antigen. Saat vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem kekebalan tubuh akan melihatnya sebagai antigen atau musuh. Dengan begitu, sebagai respon adanya ancaman dari musuh, maka tubuh akan memproduksi antibodi untuk melawan antigen tersebut. Namun, kekebalan tubuh yang didapat melalui vaksinasi tidaklah bertahan seumur hidup terhadap penyakit infeksi yang berbahaya. Tujuan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua, mendorong terbentuknya herd immunity. Dan yang ketiga, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial. Jenis vaksinasi di Indonesia. Yang pertama ada AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer-BioNTech, Novavax, Merah Putih, Sinovac. Tetapi, masyarakat Indonesia tidak diperkenankan untuk memilih jenis vaksin apa yang akan digunakan karena ketersediaannya terbatas, sehingga tidak ada opsi untuk memilih. Pembagian jadwal vaksinasi di Indonesia. Gelombang pertama, periode vaksinasi Januari sampai April 2021. Pertama, petugas kesehatan. Kedua, petugas publik. Ketiga, lansia. Gelombang kedua, periode April 2021 hingga Maret 2022. Terdapat masyarakat rentan, dan yang kedua, masyarakat lainnya. Pendaftaran vaksin COVID. Yang pertama, sasaran penerima vaksinasi menerima notifikasi pemberitahuan melalui SMS Plus dengan ID pengirim peduli COVID. Dan yang kedua, penerima vaksin melakukan registrasi ulang untuk memilih tempat dan jadwal layanan. Yang ketiga, setelah diverifikasi, menerima memilih lokasi pelaksanaan dan jadwal. Selanjutnya, pengingat jadwal layanan akan dikirimkan oleh sistem via SMS atau aplikasi Peduli Lindungi kepada penerima vaksin. Efek samping dari vaksinasi COVID-19. Yang pertama, demam ringan,
Bilik 2, kelelahan. Selanjutnya, nyeri atau kemerahan di sekitar tempat suntikan. Lalu, nyeri otot atau sendi. Selanjutnya, sakit kepala. WHO menjelaskan bahwa reaksi umum ini hanya berlangsung kurang dari seminggu. Bila lebih dari seminggu, efek samping tidak juga hilang, maka perlu segera menemui layanan kesehatan. Jika gejala lebih parah atau berlangsung lebih dari seminggu, beritahu petugas kesehatan yang memberi Anda vaksin. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Mari wujudkan Indonesia sehat dengan vaksinasi COVID-19.